Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nurida Rahmadani dari kelas C1 dengan NIM 2190302234. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisa kelayakan usaha. Produk yang saya analisa yaitu Benazir Cake. Yang pertama ada analisa kekuatan ide bisnis atau jasa. 1.1 tingkat diinginkan pasar terhadap produk atau jasa. Yang pertama mengambil keuntungan dari tren lingkungan dengan potensi tinggi. Yang kedua menyelesaikan masalah dengan potensi tinggi. Yang ketiga, mengisi kesenjangan yang tidak terisi di pasar dengan potensi tinggi. Yang keempat, ketepatan waktu masuk ke pasar dengan potensi sedang. Yang kelima, luasnya gagasan menambah nilai bagi pembeli atau pengguna akhir dengan potensi sedang. Yang keenam, sejauh mana pelanggan puas dengan produk pesaing yang sudah tersedia dengan potensi sedang. Yang ketujuh, sejauh mana ide tersebut mewajibkan pelanggan untuk mengubah praktik dasar atau perilaku mereka dengan potensi sedang. 1.2, permintaan produk atau jasa disurvei langsung atau online. Yang pertama, seberapa besar kemungkinan pasar akan membeli produk atau layanan yang ditawarkan dengan potensi tinggi. Yang kedua, bagaimana mereka bersedia membayar untuk produk atau layanan dengan potensi tinggi. Yang ketiga, di mana mereka dapat menemukan produk atau layanan ini untuk dijual dengan potensi sedang. Total poin bagian 1 yaitu 5 dibagi 2 kompetensi sama dengan 2,5. Yang kedua, kelayakan target industri. 2.1 daya tarik industri. Yang pertama, jumlah kompetitor banyak. Yang kedua, tahap siklus industri fase tumbuh cepat. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan industri di bidang ini harus memiliki. Yang ketiga, tingkat pertumbuhan di industri di bidang ini pertumbuhan sedang. Yang keempat, pentingnya produk dan atau layanan industri kepada pelanggan harus memiliki. Yang kelima, margin operasi industri sedang. 2.2 daya tarik target pasar dan konsumen. Yang pertama, identifikasi target pasar untuk usaha baru yang diusulkan teridentifikasi. Yang kedua, kemampuan untuk menciptakan penghalang untuk masuk bagi pesaing potensialnya, mungkin atau mungkin tidak bisa menciptakan. Yang keempat, daya beli pelanggan dengan tingkat tinggi. Yang kelima, kemudahan membuat pelanggan sadar akan produk atau layanan baru dengan tingkat sedang. Yang keenam, potensi pertumbuhan target pasar dengan tingkat tinggi. Total poin bagian 2 yaitu 4 dibagi 2 kompetensi sama dengan 2. Yang ketiga, analisa kelayakan organisasi. 3.1 kecakapan prowess manajemen. Yang pertama, pendiri atau pengalaman pendiri dalam industri dengan tingkat pengalaman. Yang kedua, pendiri atau keterampilan pendiri berkaitan dengan produk atau jasa baru yang diusulkan dengan terampil. Yang ketiga, sejauh mana jaringan profesional dan sosial pendiri atau pendirinya di industri yang relevan dengan tingkat luas. Yang keempat, sejauh mana usaha baru yang diusulkan tersebut memenuhi tujuan dan aspirasi pribadi atau pribadi pendiri dengan tingkat moderate. Yang kelima, kemungkinan tim bisa disatukan untuk memulai dan menumbuhkan usaha baru dengan tingkat sangat mungkin. 3.2 kecukupan sumber daya. Yang pertama, karyawan dengan kompetensi spesifik dengan tingkat sedang. Yang kedua, perlindungan properti intelektual pada aspek kunci bisnis atau tidak berlaku pada saat pemula dengan tingkat sedang. Total poin bagian 3 yaitu 4 dibagi 2 sama dengan 2. Yang keempat, kelayakan finansial. 4.1 total modal awal yang dibutuhkan yaitu yang pertama modal ekuitas atau equity capital dengan tingkat tinggi. Yang kedua, modal utang atau debt capital dengan potensi rendah. Yang ketiga, modal khusus specialty capital dengan potensi tinggi. 4.2 kinerja keuangan bisnis sejenis. Yang pertama, karakteristik ekonomi industri dengan tingkat tinggi. Yang kedua, profitabilitas dan risiko saat ini dengan tingkat tinggi. Yang ketiga, nilai perusahaan dengan tingkat sedang. 4.3 daya tarik finansial keseluruhan. Yang pertama, hasil keuangan historis dengan tingkat sedang. Yang kedua, proyeksi pendapatan dengan tingkat tinggi. Yang ketiga, keuntungan setidaknya untuk 3 tahun dengan tingkat tinggi. Yang keempat, margin kotor dan laba sebelum pajak sebagai persentase dari pendapatan dengan tingkat tinggi. Yang kelima, daya tarik relatif terhadap perusahaan lain yang telah Anda lihat dengan potensi sedang. Total poin bagian 4 yaitu 6 dibagi 3 sama dengan 2. Yang kelima, potensi keseluruhan. Potensi keseluruhan dari bisnis berdasarkan dari setiap bagian minus 1 sampai 0 sama dengan tidak layak, lebih dari 0 sampai dengan 2 sama dengan layak, lebih dari 2 sama dengan sangat layak. Bagian 1, kekuatan ide bisnis. Dengan nilai 2,5 sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu untuk segera dikembangkan dan diwujudkan ide bisnisnya. Bagian 2, isu terkait industri atau pasar. Dengan nilai 2 sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi itu untuk tetap terus mengidentifikasi dan mengembangkan kemungkinan daya tarik target pasar. Bagian 3, kelayakan organisasi. Dengan nilai 2 sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi itu untuk segera diwujudkan organisasi dan tim manajemennya.
Bagian 4, isu finansial dengan nilai 2 sama dengan potensi sangat layak. Saran untuk meningkatkan potensi yaitu segera diwujudkan untuk pembiayaannya. Penilaian keseluruhan X bar yaitu 2,5 ditambah 2 ditambah 2 ditambah 2 dibagi 4 sama dengan 2,125. Itu termasuk potensi sangat layak dan untuk segera ditindaklanjuti dan diwujudkan langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Untuk ringkasannya, ide bisnis ini berpotensi sangat layak untuk dikembangkan dan segera ditindaklanjuti langkah-langkah pengembangan bisnisnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.